Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna hadha ash-shahr syahrun adhimun wa anna hadzal yawm yumidul mu'minin Yaum Khalilullah Ibrahim Abul Anbiya wal Mursalin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Dengan segala aktivitas yang Allah telah berikan kepada kita, dengan fasilitasnya, dengan kenikmatannya, dengan rahmatnya, Allah berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, menikmati indahnya pagi, sejuknya hawa pagi, sambil membenangkan takbir, tahmid, dan tahlil sebagai wujud syukur mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, dirangkai dengan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Dengan segala harapan mudah-mudahan sholat Idul Adha yang kita laksanakan pada pagi hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai wasilah bagi kita semua untuk diampuninya dosa-dosa kita semua. Hari ini merupakan hari yang penuh barokah. Hari ini merupakan hari yang penuh bersejarah bagi seluruh umat beragama di seluruh jagat raya ini, khususnya bagi umat Islam. Karena hari ini merupakan hari kemenangan seorang nabi, penemu konsep ketauhidan dalam berketuhanan. Penemuan yang maha tinggi, yang maha penting di jagat raya ini, yang tak tertinggi nilainya dibandingkan dengan penemuan saintis dan ilmuwan yang lainnya. Berkat konsep ketauhidan yang ditemukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka manusia bisa mengambil posisi dalam hidup ini, posisi yang jelas, dan bisa mewujudkan menjadi khalifah alal ardh. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai the absolute one, dat yang maha esa, yang maha kuasa atas segala sesuatu di dunia ini, sejatinya sejak saat itu manusia tidak dibenarkan lagi untuk menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah binatang, menyembah benda-benda yang lain yang akan dipertuhankannya. Ajaran keesaan yang telah diperkasai oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini telah mengantarkan manusia, mengangkat harkat derajat manusia atas alam ini. Maka sangat wajarlah bila hari ini kita mengenang perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana perjuangan beliau untuk mengenal Tuhan,
untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan, menemukan al-haq, kebenaran yang tertinggi, yang begitu susah payah, mengolah alam batinnya, mengolah alam pikirnya untuk menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya bagi kita merasa rumit hal itu, sebab Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah merupakan makhluk yang hidup di alam kebendaan, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersifat sir yang tidak bisa dijangkau oleh alat indera manusia. Namun dengan berkat perjuangan dan ikhtiar yang optimal, akhirnya Nabiullah Ibrahim menemukan kebenaran yang tertinggi, al-haq, menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tergambar dalam surat Al-An'am ayat 75 sampai 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wal yakuna minal mukminin. Dan ingatlah ketika kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, keagungan kami di langit dan bumi itu, agar Ibrahim merasa yakin. Falamma janna alaihi lailu ro'a kaukaba hada rabbi falamma afala la uhibul afilin. Suatu ketika malam telah tiba, malam telah gelap gulita, Nabiullah Ibrahim melihat bintang, dia mengatakan, ini Tuhanku. Tapi setelah bintang itu lenyap dari pandangan, dia mengatakan, la uhibul afilin, saya tidak suka terhadap sesuatu yang lenyap. Falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Falamma afala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalimin. Kemudian malam berikutnya dia melihat bulan bercahaya. Dia mengatakan, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia mengatakan, jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, tentu aku termasuk kaum yang sesat. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Falamma afalat qala hadza rabbi wa hadza akbar. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya alladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian pada hari berikutnya Nabiullah Ibrahim melihat matahari. Dia mengatakan, inilah Tuhanku dan inilah Tuhan yang paling besar. Akan tetapi matahari lenyap dari pandangannya, terbenam. Dia mengatakan, hei kaumku, saya terbebas terhadap apa yang kau sekutukan. Dan wajahku aku hadapkan kepada Rabb pencipta langit dan bumi dengan agama yang benar. Dan aku menjadi saksinya. Ini merupakan salah satu rangkaian ayat tentang pengembaraan pemikiran Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang begitu dramatis. Setelah Nabiullah Ibrahim lelah petualangan mencari Tuhan, maka dia minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia mendapatkan kebenaran yang sejati. Kemudian pada hasilnya, kesimpulan yang telah beliau nyatakan bahwa tak mungkin Tuhan itu memiliki sifat yang berubah-ubah seperti makhluk. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang lenyap, kadang-kadang terbit, kadang-kadang terbenam. Maka sejak saat itu Nabiullah Ibrahim membebaskan dirinya terhadap benda apapun yang dipersekutukannya. Dan dia menyatakan diri kepada Rabb-Nya, pencipta langit dan bumi, memasrahkan seluruh hidup dan matinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebuah konsep ketauhidan yang ditemukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang harus diimplementasikan oleh kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Proses yang fantastis tersebut ini disajikan oleh Al-Quran untuk umat manusia sebagai bimbingan, sebagai pembelajaran pada saat manusia mengamati fenomena alam dan mengembangkan pemikirannya. Pengembangan pemikiran dan kebenaran itu tidak boleh hanya berakumulasi pada hal yang kasat mata saja. Sebab akibatnya, hasilnya akan mempertuhankan benda itu sendiri. Fitrah ketuhanan itu inheren
terhadapnya manusia, dimanapun, kapanpun manusia, pasti akan cenderung menuankan benda itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kewajiban para hujaj saat ini yang sedang melaksanakan ibadah haji di sana, termasuk mungkin kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, ada prosesi tawaf dan sa'i. Di mana haji ini merupakan sebuah pembelajaran yang amat sangat dramatis. Haji ini penuh makna, penuh manfaat luar biasa. Karena di sana para hujaj bisa berdialog dengan Allah begitu dekat. Para hujaj betul-betul yang melaksanakan ibadah haji sejatinya adalah orang-orang yang mendapatkan kehormatan yang maha besar dari Ar-Rahman. Sehingga mereka disebut dengan Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah. Nama-namanya dimuliakan, derajatnya ditinggikan, pahala ibadahnya dilipat gandakan, doa-doanya dikabulkan, bahkan dosa-dosanya digugurkan oleh Allah seperti gugurnya daun-daun dari tadinya. Al-hajjul mabrur laysa jazaa'uhu ilal jannah. Haji mabrur pahalanya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji ini dimulai dengan memakai kain ihram. Ritual ini membawa pesan bahwa setiap yang melaksanakan haji ini harus membebaskan diri dari atribut duniawi. Siapapun dia, apakah pejabat, apa rakyat, orang kaya, orang miskin, di hadapan Allah sama memakai kain ihram. Masuk ke ruang hamparaga namun penuh makna. Apa yang terdengar, terlihat, bahkan terlintas harus mengantarkan pada mana yang sangat esensial bahwa Allah saat itu sedang menjamu tamu-tamu Allah, sedang berdialog dengan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala sebagai Duyufur Rahman. Inti ibadah haji adalah Arafah, al-hajju Arafah. Dalam tempat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada amalan ibadah yang ditentukan selain berdiam diri sambil menunggu tergelincirnya matahari. Ini artinya aktivitas batinnya harus berlangsung begitu dahsyat tanpa harus mengganggu aktivitas ragawi. Boleh jadi raga duduk di atas tanah, tapi mata batin kita harus dekat, berputar, bergerak mendekat Allah Subhanahu wa taala. Itulah wukuf di Arafah. Di sana para hujaj, termasuk kita di sini yang melaksanakan saum Arafah, terus muhasabah diri. Siapa diri kita, sedang di mana dan akan kemana kita kembali. Setelah kita balik ini, terus menghitung diri. Bandingkan apakah kita sudah melaksanakan ibadah, sholat dengan baik. Apakah kita sudah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dari 30 juz yang Allah telah sediakan sebagai hudan bagi kita, 114 surat ini, berapa suratkah, berapa juzkah yang telah kita hafal, telah kita pahami, telah kita amalkan selama kita hidup di dunia ini sebelum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari Arafah. Sehingga kembali dari Arafah tersebut kembali ke dunia ini menjadi manusia yang marifat, mengenal jati dirinya. Dengan mengenal jati dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal jati dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam prosesi ibadah haji selanjutnya adalah balang jamrat atau dengan jumroh yang saat ini sedang berlangsung. Balang jamrat adalah merupakan simbol dari dinamika kehidupan yang harus terus-menerus dinamis. Banyak kehendak, banyak rintangan, banyak kemuangan, banyak tantangan yang bersifat destruktif, yang bersifat munkar yang harus dihadapi oleh manusia. Karena memang ada sebagian manusia yang memiliki karakter setan yang selalu mengganggu orang lain, mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain. Maka dengan simbol jamrat itu melempar setan, menyembral iblis sebagai bukti bahwa kita adalah tidak berkawan dengan iblis, dengan setan itu sendiri. Tentunya merupakan salah satu rangkaian dari proses ibadah haji ini yang menekankan kepada kita dengan fakta pengalaman-pengalaman menghadapi yang bersifat destruktif itu, bersikap munkar itu, kita umat Islam harus mengambil posisi yang jelas. Katakan yang hak adalah hak dan tanggalkan yang batil.
Sebab bila tidak, maka kebatilannya yang akan mengambil posisi yang hak, menutupi yang hak. Dan inilah yang telah diberikan contoh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Walaupun beliau harus berhadapan dengan ayahnya dan kaumnya yang menyembah patung, namun Nabiullah mengambil posisi yang jelas, tidak bersifat abu-abu, tidak bersembunyi di belakang kegagalan. Dia mengatakan yang benar adalah benar, yang sesat adalah sesat. Itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan hal tersebut terlukis dalam surat Al-Maidah ayat 52-57. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadit tamathil allati antum laha akifun. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayah dan kaumnya, patung-patung apakah yang kamu tekun beribadah kepadanya? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka mengatakan, orang tua kami, bapak kami, nenek moyang kami menyembah padanya. Laqad kuntum wa antum fi dhalalim mubin. Kamu dan orang tua kamu, nenek moyang kamu dalam kesesatan yang nyata. Qalu ajitana bil haqqi wa anta laibin. Kata mereka, kamu datang kepada kami membawa kebenaran atau hanya main-main saja? Qala barrabbukum rabbus samawati wal ar alladzi fataruhunna wa ana dzalikum minasyahidin. Ibrahim mengatakan kepada kaum itu yang menyembah patung, katakanlah bahwa Tuhanmu adalah pencipta langit dan bumi dan juga yang menciptakan kamu, dan aku sebagai saksi atasnya. Allahu akbar walillahil hamd. Prosesi berikutnya dalam ibadah haji ini tentunya adalah tawaf dan sa'i. Tawaf sa'i merupakan adalah simbol dari gerakan hidup dan gerakan alam, di mana dalam rangka mempertahankan eksistensi alam agar seimbang, manusia juga dalam rangka eksistensi kehidupan ini agar seimbang dalam hidup ini berada pada koridornya, maka perlu dilakukan prosesi tawaf dan sa'i sebagai gerakan hidup dan gerakan alam. Dari mulai mikrokosmos sampai makrokosmos, sampai putaran miliaran galaksi yang tidak terukur besarnya, pergerakan proton dan neutron dari inti atom yang terkecil, mereka bergerak, mereka berputar, mereka bertasbih dengan bahasa tubuhnya masing-masing, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, bila planet tersebut, galaksi tersebut keluar dari koridornya, jadi porosnya, maka hancurlah bumi ini. Begitu juga sama, manusia diingatkan oleh Allah harus terus bergerak, berputar dekat dengan Allah, ingat kepada Allah, jangan jauh dengan Allah. Tapi ingat, harus berada pada porosnya, tidak boleh keluar dari porosnya. Apa porosnya? La ilaha illallah. Kalau keluar dari itu, maka akan hancurlah manusia di dunia dan di akhirat. Maka begitu banyak ayat dalam Al-Quran ini yang memberikan gambaran, kurang lebih 700 ayat yang berbicara kaitan dengan fenomena alam. Allah sajikan agar sadar manusia tentang kehadiran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala itu nyata adanya. Sekaligus bimbingan bagi manusia yang mengamati alam ini, jangan sekadar saja mengutak otak untuk menemukan hukum-hukum alam, menemukan teori-teori alam, tapi juga adalah mengutak-ngatikkan hati. Di samping menemukan kebenaran ilmiah alamiah, juga menemukan kebenaran sejati, kebenaran yang tertinggi adalah al-haq. Menemukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebetulnya ayat-ayat kauniyah tersebut harus mampu mewujudkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Maka dari rangkaian ibadah haji tersebut akhirnya diakhiri dengan berkurban. Kurban adalah puncak dari pernyataan ketauhidan. Kurban adalah pembuktian. Kurban adalah penyerahan, ketaatan, ketulusan yang menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya puncak pertaruhan. Kurban adalah puncak peraturan cinta. Cinta kepada Allah harus melebihi di atas segala-galanya. Inilah nilai-nilai ideal yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim. Dan kurban ini adalah merupakan salah satu wahana perwujudan cinta kepada makhluk, sebagai perwujudan cinta kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyembelih binatang tersebut, baik kambing, domba atau sapi atau unta, sebagai simbol perwujudan, sebagai wahana cinta kepada makhluk, sebagai wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai kepada kita tanpa disadari apa yang kita rasakan saat ini sebagai wujud rasa sayang, cinta dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mungkin kita cinta kepada orang tua karena kebaikan, karena rasa sayang orang tua. Cinta kepada seseorang karena kebaikan atau mungkin karena kegantengan, kecantikannya. Termasuk kita cinta terhadap diri kita karena keunggulan atau kelebihan yang kita miliki. Tapi harus disadari, kebaikan dan kasih sayang orang tua, kebaikan dan kecantikan seseorang, bahkan kelebihan yang kita miliki, itulah hanya setetes dari lautan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah dimakan kepada kita. Maka Nabiullah SAW telah membuktikan cintanya, mencintai Allah di atas segala-galanya. Anugerah yang paling dicintai olehnya, anak yang ditunggu-tunggunya, putranya Ismail, yang sangat dicintai, yang sangat disayangi. Pada saat Allah memintanya untuk dikorbankan, maka dia mengorbankan anaknya. Hal tersebut diluruskan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 1-2 yang saya tadi bacakan dalam imam tadi. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur mada tara qala ya batif al ma tumar satajuduni insyaallah minas sabirin. Setelah Ismail ini sudah sampai tumbuh dewasa lah. Kemudian Ibrahim mimpi semalam itu Allah merintahkan agar mengorbankan Ismail ini. Namun karena orangnya baik, orangnya soleh, orang tuanya tidak langsung serta-merta otoriter, langsung menyembelih anak, tidak. Dia dialog dengan anaknya. Inni arafil manami anni adbauka. Nah, ayah malam mimpi Allah merintahkan untuk mengorbankan kamu. Bagaimana pendapatmu? Karena memang Ismail merupakan anak yang soleh, yang telah dididik oleh orang tua dengan baik. Dia tidak membangkang kepada orang tuanya. Dia samina wa atona. Ya abatib mal satujudin insyaallah minas sabirin. Orang tuaku silakan kerjakan apa yang telah Allah perintahkan. Inilah merupakan sebuah dialog yang dramatis, yang luar biasa, sebagai contoh bagi kita menempatkan Allah di atas segala-galanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada hambanya yang berpaling padanya, menduakan padanya, mensekutukan kepadanya. Banyak di antara kita, kadang-kadang kita Allahu Akbar, tapi suatu saat dalam kehidupan kita mencintai harta kita, justru mobil kita menjadi Tuhan kita, pekerjaan kita menjadi Tuhan kita, rumah kita lebih dicintai oleh kita, anak-anak kita lebih dicintai oleh kita, harta kekayaan kita lebih dicintai oleh kita. Allah mungkin nomor sekian. Kata Allah, qul in kuntum aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa man tarabtuhuma wa tijaratan tahsana kasadaha wa masakin tardunha ahabu ilaikum ilallahi wa rasulihi wa jidau fisabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi. Kata Allah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istrimu, handetolanmu, harta yang kamu cintai, yang kamu perniagakan, termasuk perniagaan yang kamu usahakan, dan takut kerugiannya, tempat tinggal kamu yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, maka tunggulah ketentuan dan kepastian Allah akan datang. Tunggulah adab Allah. Dan Allah akan menghancurkan sehancur-hancurnya bila semuanya menempatkan benda-benda dan makhluk Allah lebih dicintai daripada cinta kepada Allah. Jadi kesimpulannya bahwa dengan Idul Adha ini, dengan kurban ini, harus mengambil posisi yang jelas, tidak bersifat abu-abu, katakan yang benar adalah benar, tinggalkan yang batil, dan terus kita mencintai Allah di atas segala-galanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikrihim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bil malaikati musabiqat busi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli habibina wa syafina wa sallim wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ya jama'in. Allahumma biril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan maghfura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaran falana tijaratan tabur ya lima mahsudur akhrijna ya Allah min dhulumati ila nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.